sebaik-baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baik, Ibu akan absen kalian. Nah, hari ini yang tidak hadir siapa? Wahyu. Kenapa Wahyu tidak hadir? Sakit gigi katanya, Bu. Mari kita doakan teman kalian agar dia cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, masih semangat belajar? Masih. Tempat duduknya silakan diperbaiki, kemudian sampahnya silakan kalian pungut, dan kemudian buang ke tong sampah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita speak dulu, yaitu menyanyikan lagu Dimensi Profil Belajar Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Di sini siapa yang pernah mendaki gunung? Saya. Oke, semuanya pernah naik gunung. Nah, waktu kalian di atas gunung, apa saja yang kalian lihat? Laut. Warga. Sungai, jurang. Oke, betul semua ya. Nah, jadi yang kalian katakan tadi itu berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mari berkenalan dengan diri kita. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran ini kalian mengetahui struktur lapisan bumi, yaitu ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, serta kenampakan alat yang ada di daratan maupun di perairan. Sini ada lapisan-lapisan bumi. Kalian pilih yang mana ingin dipelajari terlebih dahulu. Litosfer. Litosfer? Iya, Bu. Oke. Oke, Wilda silakan baca. Litosfer. Litosfer adalah lapisan di luar bumi yang terdiri atas batuan dan mineral serta terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak. Nah, bumi, mantel bumi, intel luar bumi, inti dalam bumi. Terima kasih. Oke, jadi litosfer itu merupakan lapisan terluar dari bumi. Nah, di sini ada lapisan-lapisan dari litosfer. Yang pertama ada, Kerak bumi. oke, kemudian ada, Mantel. kemudian, Inti luar bumi. kemudian terakhir ada, Inti dalam bumi. Oke, nah jadi di litosfer ini ada yang dinamakan dengan peristiwa gempa bumi. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian lakukan jika terjadi gempa bumi? Lari. Bersembunyi ke meja. Oke, jadi anak-anak jika terjadi gempa bumi, hal yang harus kalian lakukan yaitu berlari secepat mungkin. Kemudian kalian lari kemana? Keluar rumah. Keluar dari gunung. Oke, boleh gunung. Ya, boleh juga ke lapangan atau yang tidak ada bangunan-bangunan seperti Ya. pohon, ke lahan yang kosong. Oke, Windy silakan baca. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol, menjulang tinggi dibandingkan bukit. Oke, selanjutnya bukit. Iya, silakan. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil. Oke, lembah silakan. Asrianti. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. Oke, silakan. Selanjutnya dataran rendah, Fitria. Dataran rendah adalah bagian dataran yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter. Oke, yang terakhir siapa? Saya Bu. Dea, silakan. Dataran tinggi adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Jadi ini merupakan bagian dari kenampakan alam yang ada di daratan. Selanjutnya yang mana kalian ingin pelajari? Atmosfer. Oke, jadi di atmosfer ini Ibu ada sebuah video. Kalian simak baik-baik ya videonya. Petualangan Igor dan Milo mengenal atmosfer. Lihat itu Milo, banyak sekali ya orang-orang yang naik mobil pribadi. Aku juga ingin deh supaya kita lebih cepat sampai di rumah. Justru dengan naik sepeda,
supaya bumi kita sehat. Atmosfer itu apa, Milo? Apa hubungannya atmosfer dengan dunia yang sehat? Ayo ikut aku, akan kutunjukkan. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi tubuh kita. Atmosfer merupakan campuran nitrogen, oksigen, dan gas lain yang mengelilingi bumi. Atmosfer memiliki ketebalan yang berbeda di setiap ketinggiannya. Maka dari itu, atmosfer terbagi atas beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Ia terletak pada ketinggian 0 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Troposfer adalah satu-satunya lapisan yang mengandung air, sehingga terjadilah segala fenomena iklim atau cuaca. Lapisan kedua adalah stratosfer yang berada pada ketinggian 10 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan inilah pesawat melaju terbang karena pergerakan udaranya yang tinggi. Selain itu, terdapat ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi, kulit kita terlindungi karenanya. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Ia terletak pada ketinggian 30 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Kamu masih ingat kan dengan bintang jatuh yang sebenarnya adalah hujan meteor? Ini tadi ada bintang jatuh. Nah, pernahkah kalian lihat bintang jatuh? Oke, jadi bintang jatuh itu merupakan meteor. Tetapi pada lapisan tersebut, itu meteor itu terkikis. Kemudian ia terpecah belah. Makanya meteor tersebut tadi tidak jadi masuk ke bumi kita. Setiap hujan meteor akan terbakar habis di mesosfer. Jadi, hujan meteor tidak akan mengenai bumi. Lapisan keempat adalah termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 50 hingga 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini biasa juga disebut ionosfer karena terjadi proses ionisasi yang menjadi penyebab munculnya cahaya warna-warni yaitu aurora. Wah, cantik. Nah, kalian pernah lihat tidak penampakan aurora? Pernah? Iya, betul sekali. Nah, jadi ini penampakan aurora biasanya terjadi itu pada bagian wilayah yang dingin seperti di kutub utara. Tetapi di Indonesia tidak ada ya anak-anak. Karena Indonesia itu merupakan bagian tropis, wilayah tropis. Sekali. Ya, makanya tidak pernah terjadi namanya aurora. Terakhir, ada eksosfer yang berada pada ketinggian lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Eksosfer memiliki tekanan yang paling rendah. Di lapisan ini, banyak butiran-butiran gas yang tembus ke luar angkasa. Ayo kita kembali. Nah, Niko, gas dari penggunaan kendaraan pribadi bisa menyebabkan terlalu banyaknya gas yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya, terjadi fenomena alam seperti perubahan iklim dan udara juga jadi tercemar. Oke, jadi tadi kalian sudah melihat kan video tadi? Sudah. Ya, dan itu merupakan bagian-bagian dari atmosfer. Nah, cara kita untuk menjaga atmosfer yaitu dengan tidak menggunakan mobil pribadi secara berlebihan. Kemudian ada yang tahu contoh yang dapat mengakibatkan menipisnya atmosfer yang sering biasa kalian lihat. Contohnya seperti membakar sampah. Itu contoh paling sederhana yang sering kalian lihat atau sering pernah kalian lakukan ya? Ya, betul. Oke, lain kali jangan ya. Sebaiknya jika plastik kalian buang ke tempat sampah atau pembuangan sampah besar, tetapi jika rumput sebaiknya kalian tanam kembali ke tanah, jangan kalian bakar ya. Masih semangat belajar? Oke, di sini Ibu ada nyanyian tentang pembelajaran. Silakan berdiri semuanya. Kita bernyanyi lagi ya.
sebesar 71%. Siklus hidrologi atau siklus air, di mana siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Jadi hidrosfer itu merupakan lapisan perairan yang menyelimuti bumi. Oke, sekarang bisa kita baca pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas. Nah, ibu mau tanya, ada yang tahu kenapa sih air laut itu asin? Ada yang tahu? Karena itu baca yang ada garamnya. Iya, betul. Karena di lautan itu terdapat batuan yang mempunyai kadar garam yang tinggi, makanya air laut itu asin. Kalian pernah coba? Pernah. Kalian hebat pernah coba ya. Oke, selanjutnya pengertian sungai. Silakan Firda. Sungai jadi kenampakan alam yang berperairan. Sungai terletak di dataran yang lebih rendah. Nah, ibu mau tanya lagi. Air sungai rasanya asin atau hambar? Tawar. Tawar. Ya, kenapa bisa airnya tawar? Karena dari pegunungan. Iya, betul sekali. Jadi bebatuan di gunung itu memiliki kadar garam yang lebih sedikit dibandingkan dengan air Laut. Oke. Kemudian terakhir danau. Alvira, silahkan baca pengertian danau. Danau adalah perairan yang letaknya di daratan dan dikelilingi daratan, bentuknya berupa cekungan yang bercahaya tawar. Oke, terima kasih Fira. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan kenampakan alam yang berada di perairan. Oke, jadi kalian semua sudah paham? Oke, karena kalian sudah paham, ibu akan bagikan lembar kerja. Tetapi ini berkelompok ya. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang minggu lalu sudah ibu bagikan. Nah, jadi kalian perhatikan terlebih dahulu cara mengerjakannya. Halo. Nah, jadi kalian di sini tuliskan nama kalian serta nama kelompok. Kemudian gunting kertas, kemudian tempelkan sesuai dengan gambar di atas ini. Ya, diwarnai Bu. Iya, kemudian diwarnai juga. Ya. Setelah itu kalian jelaskan secara singkat lapisan dari litosfer. Mengerti? Mengerti. Jangan lama ya. Ibu kasih waktu Ya, Bu. 1 menit. Oke, silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami di kelompok 2. Jadi jawaban yang pertama itu adalah kerak bumi adalah bagian terluar dari permukaan bumi yang keras. Yang kedua, ada mantel bumi adalah bagian dalam bumi yang terwujud padat. Yang ketiga, ada inti luas, yang mana jawabannya adalah bagian dalam bumi yang berwujud cair. Dan yang terakhir ada inti dalam. Inti dalam itu adalah bagian terdalam bumi yang sangat panas dan terwujud cair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok 1. Yang pertama itu ini adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi itu adalah bagian terluar dari permukaan bumi. Ini. Yang kedua ini mantel bumi. Mantel bumi itu adalah bagian dalam bumi yang berwujud padat. Nah, yang ketiga ini adalah inti luar. Inti luar bumi adalah bagian dalam bumi berwujud cair. Nah, yang keempat ini itu adalah inti dalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari lembar kerja kalian tadi semuanya sudah betul, artinya kalian sudah paham semuanya. Selanjutnya kita kuis. Semuanya suka kuis? Suka. Nah, ada yang mau maju? Silakan. Silakan Linda. Kenampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar di samping yaitu Laut. Oke, beri tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang mau maju? Asrianti, silakan. Daratan apa yang pernah atau gunung adalah B. Jawabannya B. Jawabannya adalah lembah. Oke, yang ketiga siapa? Nazmi, silakan. Daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut adalah A. Dataran tinggi. Salah ya. Jadi itu daratan rendah. Nah, yang ketiga. Risa kita, silakan maju.
tiga, yaitu ada hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Oke. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang ingin memimpin doa? Ya. Silakan Dasni. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.